getting murdered would feel so... No one is getting murdered today. 3. The ties come off? Yep. Hai kawan, apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam kabar baik. Alur cerita film hari ini berjudul Unseen, tahun 2023. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita gendut bernama Sam. Saat itu Sam akan menuju ke tempat kerjanya, tapi terlebih dahulu Sam mencoba memesan pizza dengan menghubungi sebuah nomor telepon di kartu nama yang dikiranya nomor penjual pizza. Nomor yang dihubunginya berdering di ponsel milik seorang wanita buta bernama Emily. Saat itu Emily yang terikat tidak bisa menerima telepon tersebut. Emily diikat oleh mantan pacarnya bernama Charlie, karena Charlie tidak ingin Emily dimiliki oleh pria lain, bahkan Charlie tidak ingin Emily menghabiskan waktu untuk menjaga ibunya yang sakit. Emily pun berontak dan meminta Charlie memberikan kacamata dan ponselnya. Oh, where's my phone? Lalu Charlie pun memberikan kacamata itu, serta memperlihatkan pada Emily sebuah video di ponselnya. Video itu adalah video saat mereka masih awal-awal pacaran, di mana terlihat Charlie menyuruh Emily mencoba masakan saus dari Bologna. Emily yang mencobanya sangat menikmati masakan itu. Kemudian Charlie ingin mengulang masa itu, di mana Charlie mengambil saus lalu memaksa Emily untuk memakannya. Seriously? No. Tapi Emily malah memuntahkan saus itu ke wajah si Charlie. Hal itu membuat Charlie marah sehingga menampar Emily dengan keras yang membuat kacamatanya terlempar. Di tempat lain terlihat Sam sudah sampai di tempatnya bekerja, yaitu sebuah toko. Saat masuk bosnya malah memarahi Sam, karena Sam dituduh telah merusak mesin jus. Sementara Emily berpura-pura menggoda Charlie agar Charlie mau mengambilkan kacamatanya. Kemudian saat Charlie pergi mengambil kacamata itu, Emily terlihat mengeluarkan alat kejut listrik dari kantongnya, sehingga begitu Charlie memasangkan kacamatanya, Emily langsung mengarahkan alat itu pada mata Charlie dan terjadi kilatan cahaya yang membuat Charlie pusing. Lalu Emily menendang Charlie hingga kepalanya terbentur yang membuatnya tidak sadar. Kesempatan itu dimanfaatkan Emily dengan cepat memotong pengikat di kakinya menggunakan pisau. Tidak lama Charlie pun tersadar lalu memukul Emily, namun Emily berhasil meraih sebuah botol lalu menghantamkan pada kepala Charlie. Akibat pukulan itu Charlie pun pingsan. Dan dengan cepat Emily keluar dari rumah itu tanpa menggunakan kacamatanya. Emily terus berjalan menyusuri rumputan dan pepohonan dengan penglihatan yang kabur. Sementara Charlie kini telah sadar lalu membungkus kepalanya yang terluka lalu pergi mencari Emily. Kemudian Emily kini sudah merasa aman. Emily pun mencoba merabah mengetik nomor 911 di ponselnya lalu menghubunginya, dan ternyata Emily berhasil. Emily pun mengatakan pada polisi kalau dirinya adalah gadis buta yang kehilangan kacamatanya. Sekarang dirinya berada di hutan dan berusaha lari dari pacarnya yang akan membunuhnya. Polisi itu pun mengatakan pada Emily untuk tenang karena mereka akan berusaha melacak nomor ponsel Emily, dan ke sana jika sudah menemukan lokasinya. Tidak lama kaki Emily tersandung sehingga dia terjatuh, sedangkan ponselnya sedikit pecah yang membuat panggilan itu terhenti. Kemudian Emily mencoba melanjutkan menelpon 911 dengan merabahnya. Tapi yang Emily tekan adalah nomor Sam yang tadi menelponnya di scene awal. Emily mengira kalau itu adalah 911, sehingga Sam mengatakan kalau dia bernama Sam dan sedang bekerja. Lalu Emily memohon pada Sam untuk membantunya lari dari mantan pacarnya yang ingin membunuhnya, dan dia sekarang berada di hutan yang tidak tahu harus kemana karena kedua matanya buta, yang membuat penglihatannya kabur. Kemudian Emily punya ide yaitu dengan meminta Sam melakukan panggilan video agar Sam bisa mengarahkannya berjalan melalui panggilan video itu. Kemudian Sam melakukan seperti yang dikatakan Emily yaitu dengan melakukan panggilan video. Dan cara itu berhasil di mana Sam mengarahkan Emily berjalan agar tidak tersandung, sambil menceritakan kisah hidup mereka masing-masing. Okay, let's go. God, I am so jealous. I would scream, "Miso Golati!" Little kids playing Power Rangers. Di tengah perjalanan tangan Emily mengalami sakit akibat kekurangan sirkulasi darah karena terlalu lama terikat. Emily pun istirahat sejenak sambil meminta Sam mencarikannya solusi untuk memotong ikatan di tangannya.
Kemudian Sam mencari di YouTube cara untuk mematahkan ikatan. Setelah menemukan caranya, Sam langsung memberitahu Emily, cara itu adalah dengan mengencangkan talinya terlebih dahulu, lalu memukulkan ke lutut pertengahan tali di kedua tangannya. Tanpa memikirkan resikonya, Emily langsung melakukan seperti yang dikatakan Sam. 3. Cara itu berhasil, tapi tangan Emily terluka akibat ketatnya ikatan yang dipaksa untuk putus, sehingga Emily pun langsung mengikat lukanya dengan kain. Sesudah itu Emily berdiri lalu meminta Sam melihat di sekelilingnya, ke arah mana selanjutnya dia akan melangkah. Sam yang melihat di sekeliling membuatnya merasa bingung karena banyaknya pohon yang sama. Kemudian Sam mencoba bertanya pada seorang pembelinya mengenai bagaimana caranya bisa selamat jika tersesat di hutan. Orang itu pun mengatakan cara terbaik adalah mencari aliran sungai karena sungai pasti selalu melewati pemukiman. Dan saat pembeli itu membayar belanjaannya pada Sam, dia mendapati kartu ATM yang dilupa diambil pemiliknya. Pembeli itu pun meminta Sam menyimpan kartu itu karena pemiliknya pasti akan kembali mengambilnya. Sesudah itu Sam meminta Emily untuk mencari aliran sungai yang mungkin mengarah ke pemukiman terdekat. Cara mencarinya adalah mengikuti arah terbang burung karena burung biasanya menuju ke arah sumber air. Dan kebetulan barusan Emily sempat mendengar suara burung yang terbang di atasnya, sehingga Emily memberitahu Sam arah terbang burung tersebut. Kemudian Sam mengarahkan Emily lagi ke arah terbang burung yang mungkin ada sungai terdekat. Setelah beberapa saat berjalan, Emily merasakan udara dingin dan ternyata betul Sam melihat ada sungai. Emily pun sangat senang sehingga meminta Sam menuntunnya ke sungai itu. Sementara di tempat kerja Sam terjadi masalah, di mana mesin jus mengalami kepenuhan sehingga membuat Sam menarik ponselnya yang tercas dengan panik. Akibat dari itu ujung casnya pun patah dan patahannya tertinggal di dalam ponselnya. Sam pun langsung mengambil pisau untuk mengeluarkan patahan cas yang tertinggal tersebut, sembari meminta Emily menunggunya sebentar, tapi Emily yang terus berjalan membuatnya salah injak sehingga dia terjatuh ke jurang yang tidak terlalu dalam. Sementara ponselnya terlempar agak jauh, dan kebetulan kamera ponsel itu menghadap ke atas. Dan kini Sam malah tidak bisa mengeluarkan patahan cas itu, bahkan tangannya terluka akibat terkena pisau yang digunakannya. Kemudian Emily mengatakan pada Sam melalui TWS yang masih terpasang di telinganya bahwa dia mendengar suara mobil. Tidak lama Sam melihat dari ponsel Emily yang kameranya masih menyala sebuah mobil merah berhenti pas di atas Emily, dan ternyata itu adalah Charlie yang sedang mencari Emily. Sam pun meminta Emily untuk tenang dan jangan membuat suara. Beberapa saat kemudian Charlie yang tidak melihat Emily berbalik dan mencarinya di hutan. Sam yang merasa sudah aman meminta Emily untuk mengambil ponselnya dan pergi dari sana. Emily yang sudah berhasil mengambil ponselnya malah memiliki ide gila, di mana dia menyuruh Sam mengarahkannya pada mobil Charlie. Mendengar itu Sam tidak setuju karena sangat beresiko jika Charlie mengetahuinya, tapi karena Emily tetap memaksa maka Sam akhirnya setuju juga. Begitu Emily sampai di mobil Charlie, dia langsung memasang ponselnya pas di depan mobil dan meminta Sam untuk menunjukkan jalan. Tidak lama Sam melihat Charlie telah datang yang pas dari depan mobil. Emily pun berubah pikiran di mana dia ingin menghabisi Charlie dengan menabraknya. Begitu Charlie sudah dekat, Emily langsung tancap gas sehingga Charlie tertabrak serta mobil itu menabrak pohon. Setelah itu Emily pun keluar dan mendapati Charlie yang terkapar tidak sadar. Melihat itu Emily nekat mau mengakhiri hidup Charlie dengan akan menggoroknya menggunakan kaca. Tapi Sam mendesak Emily agar tidak melakukannya, dan lebih baik Emily tinggalkan saja dia. Emily pun mengurungkan niatnya membunuh Charlie, tapi dia menyimpan potongan kaca itu untuk berjaga-jaga. Kemudian Emily melanjutkan perjalanan. Tidak lama baterai ponsel Sam sudah hampir habis dan menyisahkan 5%. Hal itu membuat Sam mulai panik. Di luar Sam melihat seorang wanita sedang menelpon. Dan dia punya ide dengan meminta nomor ponsel Emily, lalu Sam memberitahu Emily bahwa dia akan mencoba meminjam ponsel seseorang di luar. Saat Sam selesai mencatat nomor ponsel Emily, dia pun keluar dan ternyata wanita itu sengaja datang untuk mengambil kartu ATM-nya yang tertinggal. Sementara Emily mendengar langkah kaki seseorang yang menuju ke arahnya, Emily pun mengarahkan ponselnya pada langkah kaki itu, dan Sam langsung menyuruh Emily untuk lari karena itu adalah Charlie yang membawa senjata.
Bersamaan dengan kedatangan Charlie, ponsel Sam kehabisan baterai lalu mati. Can I use your phone, please? Sam yang kepepet langsung meminta ponsel si wanita tersebut sambil mengatakan, kalau ini situasi sangat penting karena dia harus menolong seseorang yang akan dibunuh. Tapi tentu saja si wanita menolaknya. Wanita itu pun dengan marah mengatakan bahwa ponselnya tidak boleh disentuh tangan orang lain. Selanjutnya dengan sambil menelpon, si wanita masuk untuk mengambil kartunya. Tapi Sam tidak tinggal diam, di mana Sam dengan cepat mengambil ponsel si wanita dari telinganya lalu membawanya lari ke dalam ruangan tempat dia bekerja. Sementara Emily melihat sedikit dengan pandangan yang kabur bahwa Charlie telah berdiri di depannya. Lalu Emily mengatakan pada Charlie bahwa dia telah menelpon 911 dan tidak lama lagi akan datang dan menangkap Charlie. I called 911. They have their way right now. Tapi Charlie tidak peduli sehingga Charlie langsung mengarahkan senapannya pada Emily. Emily pun terus mundur hingga kakinya menyentuh ujung tanah yang di bawahnya sungai besar. What do you have to say for yourself? I don't care. You do not get to murder me and play the... Kemudian Charlie mencekik leher Emily. Emily pun berusaha melawannya, tapi perlawanan Emily sia-sia, hingga pada akhirnya Emily terjatuh ke sungai. Sementara di tempat Sam, terlihat si wanita terus memaksa Sam untuk mengembalikan ponselnya, namun Sam mengatakan bahwa ini keadaan darurat, dan dia memakainya hanya sebentar saja. Mendengar itu si wanita sangat marah lalu pergi dan menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Selanjutnya terlihat Emily yang ternyata masih hidup, karena jatuhnya ke dalam air. Emily pun berusaha menarik tubuhnya yang terluka dari sungai, lalu berbaring di pasir. Dan kini Sam berusaha memasukkan nomor ponsel Emily ke ponsel si wanita, tapi angka terakhir di catatan Sam hilang karena terkena air. Hal itu membuat Sam memasukkan nomor secara acak di nomor terakhir ponsel itu. Setelah Sam mencoba cukup lama, titik terang pun datang, di mana dia berhasil memasukkan nomor yang tepat dan bisa menelpon Emily. Saat itu di tempat Emily kini hari sudah gelap, sehingga dia mengatakan pada Sam bahwa dia sudah pasrah karena cukup lelah serta badannya terasa sakit. Lalu Emily meminta Sam untuk menyambungkan telepon itu pada ibunya, yang kebetulan Sam hafal nomor telepon rumahnya, sehingga dia memberitahukan Sam nomor telepon itu. Begitu Sam sudah menyambungkan telepon itu ke ibunya, Emily langsung mengatakan pada sang ibu bahwa dia minta maaf atas segala kesalahannya pada ibunya, karena mungkin ibunya tidak akan melihatnya lagi. Sam yang mendengarnya begitu sedih. Sehingga dia memberikan berbagai kata-kata motivasi pada Emily, agar Emily tidak menyerah dan bisa berusaha untuk bangkit lalu melanjutkan perjalanan. Tidak lama Sam melihat sebuah cahaya yang tidak jauh dari tempat Emily berada. Sam pun memberitahu Emily kalau dia melihat cahaya lampu yang dekat. Kemudian Emily mencoba melihat ke arah yang dikatakan Sam. Benar saja dia melihat setitik cahaya di mata kaburnya. Melihat itu membuat Emily bersemangat lagi sehingga dia memaksakan diri untuk bangun lalu meminta Sam mengarahkannya ke cahaya tersebut. Begitu Emily sudah dekat, Sam mengatakan bahwa itu adalah sebuah gudang. Sementara Charlie yang ternyata belum pergi mendengar suara Emily yang bicara dengan Sam. Tapi Sam melihat senter Charlie sehingga langsung menyuruh Emily masuk ke gudang. Bersamaan dengan itu orang yang ditelepon si wanita kini telah datang. Dan dia adalah suaminya. Pria itu mengambil senjata laras panjang lalu masuk mengancam Sam agar segera mengembalikan ponsel itu. Tidak lama bosnya Sam datang. Dia pun masuk membawa pistol karena melihat ada yang berulah di tokonya. Sesampainya di dalam dia langsung tunduk begitu suami si wanita menodongkan senjata padanya. Si wanita pun mengatakan padanya bahwa karyawannya telah mencuri ponselnya. Mendengar itu dia langsung memarahi Sam, tapi Sam tidak memperdulikannya karena terus fokus untuk menolong Emily. Bosnya itu pun menelpon polisi lalu berusaha menghancurkan kaca di ruangan Sam, tapi sangat sulit karena kaca itu anti peluru. Selanjutnya Charlie yang sudah mengetahui tempat Emily bersembunyi, membuatnya langsung menghancurkan pintu gudang itu lalu masuk.
Namun di dalam Charlie tidak menemukan Emily karena Emily sudah bersembunyi dan menunggu aba-aba dari Sam untuk menyerang Charlie. Sementara di tempat Sam, polisi yang dipanggil bosnya telah datang dan mengepung tempat itu. Kemudian begitu Charlie menaiki tangga dan dekat pada posisi Emily, saat itulah Sam langsung menyuruh Emily menyerangnya. Emily pun menyemprotkan cairan berbahaya ke wajah Charlie yang terluka. Tapi cairan itu tidak terlalu berdampak pada Charlie, hingga pada akhirnya Charlie mencekik Emily. Sam yang melihatnya langsung menyuruh Emily mengambil kaca di kantongnya. Emily pun mengambilnya lalu menusuk leher Charlie, sehingga Charlie pun tewas. Bersamaan dengan itu 911 pun kini sudah tiba di tempat Emily. Sementara Sam tersenyum bahagia karena telah berhasil menyelamatkan nyawa seseorang yang tidak dikenalnya, yaitu Emily. Dengan santainya sambil tersenyum, Sam keluar dari ruangannya lalu mengembalikan ponsel si wanita dengan cara tidak sopan, dan menyerahkan diri ke polisi. Singkat cerita, setelah beberapa saat kemudian, Sam dan Emily kini sudah jadi sahabat. Dan Sam menghubungi Emily lagi, terlihat Emily sangat bahagia bersama ibunya, lalu Sam mengatakan bahwa dia akan melanjutkan kuliah. Emily yang mendengarnya sangat senang dan siap membantu Sam mengisi formulirnya. Lalu film pun selesai.